بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan keterangan dari kitab Tanbihat Muhimmatun li Talibil Ilmi. Peringatan-peringatan penting bagi seorang penuntut ilmu. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas atau telah membaca poin pertama, yaitu kewajiban ikhlas, wujubul ikhlas fi talabil ilmi, dan al-ilma ibadah. Wajibnya menuntut ilmu dengan ikhlas. Kalaupun seandainya ya ikhwah, di awal mula atau di awal kali seseorang menuntut ilmu tidak ikhlas, namun tetap dia lanjutkan, karena ilmu yang baik bisa merubah niat seseorang. Dinukilkan dari mereka sebagian ulama salaf, mereka mengatakan talabnal ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Dulu kami menuntut ilmu tidak karena Allah, tidak ikhlas. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi ketika mengomentari ucapan sebagian salaf seperti ini, itu dikarenakan apa? Limahabbatihim lil ilm, dikarenakan kecintaan mereka terhadap ilmu, zat ilmu, bukan dikarenakan kecintaan dunia dan yang lainnya, namun kecintaan mereka terhadap zatul ilm. Namun dengan berjalannya waktu, ilmu tersebut bisa mendorong mereka untuk menjadi ikhlas. Kemudian yang kedua, dari poin-poin yang penting ini adalah yanbaghi lahu ayyasta'mila ma yumkinuhu min fadailil a'malil warida fil ahadits. Sepantasnya bagi seorang talibul ilmi ayyasta'mila ma yumkinuhu min fadailil amal, untuk mengamalkan. Ayyasta'mila itu maknanya mengamalkan. Ma yumkinu, segala sesuatu yang mungkin, yang bisa untuk dia kerjakan dari keutamaan beramal. Maknanya selayaknya bagi seorang talibul ilmi untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat, selagi mungkin bagi dia untuk mengamalkannya. Wa hadza minal amal bil ilm, dan ini termasuk bagian dari mengamalkan ilmu. Walihada kana Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala yaqul, oleh sebab itu, oleh karena itu, dulu Bishr al-Hafi, nama beliau adalah Bishr ibn al-Harith ibn Abdurrahman, dikenal dengan Bishr al-Hafi. Beliau mengatakan, ya ashab al-hadith, addu zakat al-hadith min kulli mi'atai hadithin khamsata ahadith. Ya ashabal hadith, wahai ashabul hadith, ahlul hadith, para penuntut ilmu, pencari hadith. Addu zakat al hadith, tunaikan zakat hadith, bayar zakat hadith. Apa zakatnya? Min kulli mi'atai hadithin khamsata ahadith, pada setiap 200 hadis maka ada 5 hadis yang harus dia amalkan. Setiap 200 hadis, 5 hadis yang harus dia amalkan minimal. Dari setiap 200 hadis yang sudah dia hafalkan. Bagi seorang penuntut ilmu sangat penting sekali mengamalkan hal yang seperti ini, dikarenakan akan memudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu yang berikutnya. Mereka para ulama menyebutkan, sebagaimana yang dinukilkan dari sebagian salaf, man amila bima alima
awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ilmu sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Sehingga buah dari amal itu bisa menghasilkan ilmu yang tidak dia dapatkan. Yang dikenal dengan ilmu adalah ilmu mauhibah, atau istilah orang lain itu ilmu laduni. Ilmu yang Allah SWT berikan kepada dia berupa pemahaman, dikarenakan dia mengamalkan ilmu tersebut. Itu luar biasa. Maka setiap kali seorang talibul ilmi mengamalkan ilmu hadis atau mengamalkan hadis yang dia dapatkan, maka dia akan mendapatkan keutamaan tambahan ilmu yang Allah SWT berikan. Bahkan di antara faedah mengamalkan ilmu adalah mengokohkan ilmu tersebut. Tatkala seseorang mengamalkannya, maka ilmu tersebut akan kokoh. Dinukilkan dari sebagian mereka, sebagian para ulama salaf di zaman dahulu, mereka mengatakan kunna nasta'inu ala talabil hadis bisawm wa kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Dulu kami meminta pertolongan tatkala mencari hadis, menuntut ilmu, maknanya dengan cara berpuasa. Mereka menuntut ilmu, talabul ilmi, mereka hiasi dengan isti'anah kepada Allah berupa apa? Bisawm, puasa. Isti'anah dengan ibadah di antara sebab untuk datangnya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wa kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Dan dulu kami meminta pertolongan kepada Allah tatkala menghafal hadis, itu dengan apa? Bil amali bihi, dengan cara mengamalkan hadis tersebut. Dapat ilmu, dapat hadis, diamalkan. Dapat hadis, diamalkan. Sehingga orang yang mengamalkan ilmu, apa yang dia dapat, itu akan nampak kokoh, rosih ilmu tersebut pada diri dia. Sebesar apapun ilmu seseorang, setinggi apapun pemahaman dia, namun tatkala tidak dia amalkan ilmu tersebut, dia masih dikategorikan apa? Jahil. Masih dikategorikan jahil. Al-alim la yakunu aliman hatta ya'mal bima alimah. Seorang alim tidak dikatakan alim sampai dia apa? Ya'mal bima alimah. Dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini poin kedua dari kitab Tanbihat Muhammadun li Thalibil Ilmi. Adapun yang poin ketiga dan berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadza.